Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap semangat semuanya ya. Salam sehat buat anak-anak kelas 3 semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat adik kita. Dan juga buat orang tua anak didik kami dimanapun berada, tetap memantau, memperhatikan segala aktivitas anak-anak kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang ketujuh, perkembangan teknologi. Subtema yang pertama, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran yang kelima. Ini pembelajaran yang kelima anak kelas 3 ya. Perhatikan. Di sini ada wacana ya mengenai pengolahan susu sapi. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik bisa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Itu dia cara pengolahan susu sapi ya. Pengemasannya yang paling utama. Perhatikan ya. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap orang kelompok. Oke. Di sini sudah Bapak buat ya. Manfaat daripada teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Ya, perhatikan anak kelas 3. Yang pertama itu adalah gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Itu dia yang pertama manfaatnya. Yang kedua, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Yang ketiga, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Yang terakhir, manfaat dari teknologi pangan. Makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Itu dia manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Oke, Bapak akan lanjutkan. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Oke, kira-kira apa artinya? Di sini ada 4 ya. Kata yang pertama, daya tahan. Apa artinya daya tahan? Ada yang tahu anak kelas 3? Iya, ini dia artinya ya. Kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan atau penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Itu dia arti daripada daya tahan. Kita masuk yang kedua, teknologi. Teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Itu dia pengertian daripada teknologi. Yang berikutnya, pengemasan. Proses, cara, perbuatan mengemasi. Itu dia ya. Pengemasan, arti daripada pengemasan. Yang terakhir, kedap udara. Tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Itu dia pengertian daripada kedap udara. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata tersebut. Ya, ada daya tahan, ada teknologi, ada pengemasan, ada kedap udara. Kita akan buat kalimatnya. Yang pertama, daya tahan. Susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Itu dia kalimat tentang daya tahan. Yang kedua, teknologi. Kira-kira apa kalimatnya? Ada yang bisa anak kelas 3? Ini dia teknologi. Susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Ini dia kalimat mengenai teknologi ya. Yang ketiga, pengemasan. Kira-kira apa kalimatnya? Pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. Oke, yang terakhir, kedap udara.
kedap udara menjadikan makanan lebih awet. Iya, kalimat mengenai kedap udara ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Bisa anak kelas 3 menjelaskannya? Pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Iya, saya yakin, Bapak yakin ya, kelas 3 pasti bisa semuanya ya. Memahami keberagaman ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa mengalami perpecahan. Itu dia pentingnya memahami keberagaman ya, anak kelas 3. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dan menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini ya. Bagaimana sikapnya? Ayo anak kelas 3, sikap yang kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Ini ya, sikap harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan adalah saling menghargai. Itu dia yang pertama ya. Dengan menghargai perbedaan yang ada, maka kita bisa hidup rukun antar sesama. Itu dia, harus saling menghargai anak kelas 3. Oke, di sini ada membandingkan volume benda ya. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih besar, lebih banyak. Volume itu isinya maksudnya ya anak kelas 3 ya. Bisa kira-kira anak kelas 3 ya, diperhatikan ya. Kira-kira mana gambarnya volume lebih banyak ya. Ada yang tahu anak kelas 3? Iya, oke, ini dia ya, volume lebih banyak. Yang berikutnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Volume, mengurutkan volume benda cair ya. Perhatikan ya. Ini dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, makin kecil dia ya. Urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang volumenya paling sedikit hingga kotak yang volumenya paling banyak. Yakin Bapak ya, udah semua tahu ini ya. Oke, yang pertama itu kotak ketiga, yang kedua kotak kedua, yang ketiga kotak pertama. Itu dia ya. Oke. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume paling sedikit. Kira-kira mana gelas 3? Ada yang sudah tahu? Perhatikan gambarnya ya. Iya, yang pertama mana? Iya, nomor 3. Yang kedua mana? Nomor 5. Yang ketiga mana? Nomor 2. Yang keempat mana? Iya, nomor 4. Dan yang terakhir adalah ini dia, nomor 1. Oke, kelas 3. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk semuanya yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.